Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Kamis 18 Juni 2026. Kita akan membaca firman Tuhan dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Nantinya saya akan membaca hanya ayat 17 sampai 21. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur pada pagi ini. Terima kasih untuk perkenan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan karuniakan lagi bagi kami. Dan hari ini, pagi ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dimampukan memahami firman Allah. Dimampukan juga untuk melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan sabda-Mu. Ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Saya akan membaca hanya ayat 17 sampai 21 firman Tuhan. Kepada keempat pemuda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai sastra dan hikmat. Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Di penghujung waktu yang ditetapkan raja untuk membawa mereka menghadap, mereka dibawa oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka semua itu tidak ditemukan seorang pun yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Mereka pun bekerja sebagai raja. Dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua ahli ilmu gaib dan semua tukang jampi di seluruh kerajaannya. Daniel berada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Amin. Tuhan yang hadir di tengah runtuhnya dunia. Puang tutontong mak joren lan kasangganganna lino. Saudara yang terkasih, ada saatnya hidup terasa runtuh dalam sekejap. Rencana yang kita bangun hancur. Tempat yang kita sebut rumah berubah menjadi kenangan dan masa depan terasa asing. Kita bertanya, di mana Tuhan ketika semuanya berantakan? Begitulah yang dialami bangsa Yehuda ketika Yerusalem ditaklukkan. Bait Allah, lambang kehadiran dan kebanggaan mereka dirampas. Secara manusiawi, seolah-olah Tuhan kalah dan Babel menang. Dunia sering membuat kita merasa iman itu rapuh ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21 dibuka dengan kalimat yang mengejutkan. Tuhan menyerahkan Yoyakim ke dalam tangan Nebukadnezar. Bukan Babel yang berdaulat, melainkan Tuhan yang tetap memegang kendali. Kata menyerahkan menunjukkan bahwa bahkan dalam kekalahan Allah tetap aktif dalam rencananya. Ia juga mengaruniakan Daniel kasih dan sayang di hadapan kepala pegawai istana dan memberikan pengetahuan serta hikmat kepada mereka. 3 kali penegasan bahwa Tuhanlah yang memberi. Di balik panggung politik dan kekuasaan, ada tangan Tuhan yang bekerja secara diam-diam, memelihara umatnya dan mempersiapkan masa depan mereka. Saudara terkasih, hari ini mungkin ada bagian hidup kita yang terasa seperti Yerusalem yang jatuh, keluarga yang retak, pekerjaan yang hilang, pelayanan yang meredup. Kisah Daniel mengingatkan ketika dunia tanpa runtuh, Tuhan tidak pernah runtuh. Ia tetap bekerja, bahkan melalui situasi yang tidak kita pilih. Tugas kita bukan memahami seluruh rencana Tuhan, melainkan tetap setia dan percaya kepadanya. Sebab di tengah runtuhan sekalipun,
Tuhan sedang menulis kisah yang lebih besar dan kita ada di dalamnya. Reruntuhan hidup bukan akhir cerita. Seringkali itu adalah awal karya Tuhan yang lebih dalam. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur lawatan kasih-Mu bagi kami pagi hari ini. Terima kasih firman kebenaran-Mu boleh kami dengarkan pagi hari ini. Tanamkan dan meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam perjalanan hidup, dalam pergumulan runtuhnya berbagai kondisi hidup ini, Tuhan tetap hadir menolong dan menyertai. Karena itu ya Bapa, dalam perjalanan hidup hari ini, tuntunlah kami setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha dan peningkatan usaha, tanggung jawab, aktivitas, pelayanan-pelayanan dan perjalanan kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, Allah yang menolong, Allah yang menyertai, dan Allah yang memelihara. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan; yang berduka, Tuhan hiburkan; yang lalai, Tuhan sadarkan; yang bergumul, Tuhan kuatkan dan teguhkan. Kami mendoakan anak-anak-Mu yang masih kecil, berkati ya Bapa. Yang dalam pendidikan sekolah kuliah, berkati, teguhkan dan kuatkan. Kami berdoa juga ya Bapa, untuk anak-anak-Mu yang sementara di dalam mempersiapkan diri masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tolonglah mereka semua ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Karuniakan yang terbaik bagi setiap mereka. Anak-anak Tuhan yang berulang tahun hari ini, anak kami Makariman Tandek Tiranda, dan mungkin masih ada yang lain, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami mendoakan orang tua kami, opa, oma, kakek, nenek. Berkati mereka dalam hidup menikmati usia-usia indah Tuhan yang mengaruniakan mereka, sehingga mereka tetap sehat, selalu bersukacita bersama anak-anak dan cucu-cucu. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara ini, pemimpin kami di negeri ini ya Tuhan. Lindungilah hidup kami hari ini. Ini doa syukur, pujian dan persembahan kami kepadamu. Kami naikkan padamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi.